Saya terangkan itu. Bukan saya menghina presiden sebagai kepala keluarga, sebagai kepala negara dia tidak mampu. Sebagai kepala keluarga sih oke-oke aja. Tapi urusan politik adalah urusan kebijakan. Semua kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin politik itu wajib kita teliti satu persatu, kemasukakalan. Karena ini menyangkut perencanaan sosial keluarga. Misalnya beberapa waktu lalu saya di Banyuwangi ditahan oleh seorang bapak ayah dan minta supaya saya mendengarkan keluh kesah dia. Saya pikir dia Bawaslu, ternyata beliau adalah petani sawit dari Jember, berusaha di Palembang. 3 tahun lalu dia kirim kembali 3 putranya untuk sekolah di Jember. Karena pada waktu itu dibikin kalkulasi harga sawit Rp3.000 per kilogram. Dan dia percaya pada janji Presiden Jokowi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7%. Jadi dengan asumsi 7%, dia tahu harga sawit akan meningkat. Oleh karena itu dia kirim 3 anaknya sekolah di Jember. 3 bulan lalu dia pulang ke Banyuwangi untuk ke Jember dan dia berhenti di airport karena dia nggak mampu untuk menerangkan pada anaknya bahwa 2 dari anaknya harus dia bawa pulang karena harga kelapa sawit tinggal Rp350 per kilogram. Jadi kita bayangkan dia harus menceritakan itu pada saya. Tentu dia nggak ingin saya kasih solusi karena dia tahu pun saya nggak bisa kasih solusi karena ini soal kebijakan, tapi dia ingin memberitahukan itu pada saya. Dan saya berpikir bahwa kecemasan dia bukan sekedar ketika dia harus menerangkan pada 3 anaknya bahwa 2 harus dia bawa pulang. Kan dia mesti pilih yang mana dari 3 itu dia mesti bawa pulang. Tapi dia juga mesti terangkan pada tetangganya di Palembang nanti kalau anaknya bawa pulang. Mengapa 2 anaknya pulang? Tetangga akan bertanya, apa karena DO? Apa karena narkoba? Demikian juga malam sebelumnya, sebelum dia berangkat ke Banyuwangi, pasti dia bertengkar dengan istrinya. Karena istrinya pasti bilang, kenapa nggak ada kerjaan lain? Atau siapa yang mesti dibawa pulang? Demikian halnya, anaknya nanti harus terangkan pada teman kosnya sekamar, kenapa dia mesti pulang. Jadi Anda lihat, janji Presiden mengakibatkan kecemasan, bahkan keretakan dalam sebuah keluarga. Itu logikanya, itu akal sehatnya. Jadi perencanaan sosial kita hari ini ditentukan oleh janji Presiden 4 tahun lalu. Karena itu kalau kita kasih kritik sekarang, bukan karena kita benci pada seseorang, tapi karena kita ingin memberitahukan bahwa Anda gagal untuk menghasilkan kebijakan yang menjamin keadilan. Hanya demi itu kita mengucapkan akal sehat. Hanya demi itu. Tapi bagi mahasiswa, yang lebih penting adalah memperhatikan cara politik memanipulasi statistik. Sering saya terangkan di forum sejenis ini, bahwa kita setiap hari disodorkan statistik yang sebetulnya isinya adalah penipuan karena tidak dibuka metodologinya. Seharusnya tugas kampus adalah memeriksa metodologi dari statistik itu. Contoh misalnya soal Gini ratio yang selalu diangkat-angkat sebagai bukti bahwa tidak ada kesenjangan sosial di negeri ini karena Gini ratio kita turun dari 0,41 ke 0,37 misalnya. Kalau Gini rasionya 1 artinya kesenjangan maksimal, kalau 0 artinya tidak ada kesenjangan. Oke. Tapi kita periksa apa artinya Gini ratio itu. Gini rasio itu menghitung expenditure, pengeluaran, bukan pendapatan. Jadi kalau saya, pengeluaran saya 10.000 per hari, karena saya cuma perlu makan buah. Karena tadi saya, hobi saya naik gunung, politik itu hobi sampingan aja sampai 17 April aja. Jadi saya hanya mengkonsumsi buah, karena saya ingin tetap six pack. Orang yang milih untuk
Nggak musik slang, musik seman. Jadi saya hanya keluar 10.000 rupiah. Mahasiswa saya juga hanya keluar 10.000 rupiah per hari. Kan dia cuma makan 1 kali sehari pagi-pagi, sate Ponorogo 2 tusuk, tempe, lalu disiram kuah banyak-banyak. Karena dia cuma makan 1 kali sehari. Nanti masih ada kira-kira 3.000 perak di kantongnya, dia nggak mungkin beli makan siang dan makan malam. Maka dia pergi ke apotek, dia beli Promah. Jadi saya dan dia pengeluarannya sama, 10.000 rupiah. Ada pengusaha raksasa menguasai 1 juta hektar lahan di Indonesia dan mensponsori sebuah partai yang sudah. Si pengusaha juga, dia pengeluarannya cuma 10.000 rupiah per hari. Karena dokter bilang 10.000 itu cukup untuk beli vitamin. Jadi cukup vitamin aja karena banyak penyakit ya. Jadi saya, mahasiswa saya dan pengusaha sudah itu sama-sama kita mengeluarkan 10.000 rupiah per hari. Waktu petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky pengeluaran berapa? 10.000? Saya nggak lipu kan. Mahasiswa saya juga bilang begitu, 10.000. Si pengusaha juga bilang 10.000. Waktu dibikin indeks, kini rasionya 0. Artinya tidak ada kesenjangan. Padahal dompet saya pasti lebih tebal dari dompet mahasiswa itu. Dan dompet kita semua digabung, nggak ada apa-apanya dibandingin dompet si sudah itu. Itulah penipuan statistik. Memang benar, hitungannya memang tidak ada kesenjangan, tapi yang dihitung adalah expenditure, bukan hasil akumulasi kapital, bukan penggelapan pajak, bukan kong kaling kong dengan pejabat. Jadi itu problemnya. Tugas universitas adalah membongkar metodologi supaya emak-emak tahu bahwa sebetulnya itu tipu-tipuan. Sebab kalau disebut tidak ada kesenjangan, saya nggak percaya statistik pemerintah terhadap keadilan sosial. Saya lebih percaya bahasa tubuh emak-emak tentang keadilan sosial.